keselamatan itu sendiri harus sangat jelas. Jadi nomor satu, ya, dari Alkitab kita dapatkan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Kenapa? Karena sorga tempat yang maha kudus. Manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Apa sebabnya? Karena Allah pribadi yang maha kudus. Tidak bisa. Nah, manusia ketika tubuhnya habis, ini energi di jasmani kita terpakai habis, maka tubuh ini akan mati dan jiwa dan roh pergi kemana, gitu. Nah, Tuhan mau kalau kita mau kembali kepada Dia, berarti dosa ini harus selesai. Karena tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Di dalam Ibrani dikatakan. Ya. Jadi tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah, menghampiri Allah. Itu tidak mungkin. Nah, berarti syarat untuk menghampiri Allah, untuk diterima, untuk masuk surga, itu adalah suci mutlak. Ya, kudus mutlak. Setitik dosa pun tidak boleh ada. Karena setitik dosa saja, itu sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Sudah tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Nah, berarti harus suci mutlak. Nah, bagaimana dosa ini bisa diselesaikan? Bagaimana caranya bisa suci mutlak itu? Bagaimana? Nah, berarti dosa itu harus diselesaikan. Menurut Alkitab, dosa diselesaikan dengan penghukuman. Ya, jadi dosa diselesaikan dengan penghukuman. Pemerintah di muka bumi ini memakai sistem ini. Yaitu kalau orang sudah berbuat kejahatan, dihukum. Orang mencuri, dihukum masuk penjara 3 bulan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret. Tanggal 1 April dia boleh keluar, dia sudah menyelesaikan ya ini pelanggaran mencurinya di hadapan hukum pemerintah. Selesai. Nah, tapi urusan dosa manusia di hadapan Allah itu harus selesai. Setitik saja manusia sudah tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, bagaimana cara itu diselesaikan? Kita kasih tahu dihukumkan. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa tetap dihukumkan. Nah, itulah sebabnya sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat. Karena manusia tidak mungkin menghilangkan dosanya sendiri. Jadi harus ada juru selamat ya yang bisa dihukumkan menggantikan manusia kalau manusia tidak mau terima hukuman itu. Berarti ada juru selamat yang menggantikan. Maka itulah Allah segera janji kirim juru selamat. Segera janji kirim juru selamat. Nah, sebelum juru selamatnya tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Ambil batu, membangun sebuah mezbah, ambil domba, taruh di atasnya, pegang kepalanya, mengaku salah, dan domba itu disembelih. Nah, ini adalah domba itu menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh Habel itulah dia. Tapi Kain itu pembangkang. Dia tidak mau memakai domba, dia sengaja memakai tanaman. Nggak tahu dia pakai mentimun atau semangka atau kacang panjang. Dia pakai hasil tanaman. Kebenaran sengaja tersembunyi. Ya. Seolah-olah Kain itu petani, maka wajar dia mempersembahkan hasil tanaman. Sedangkan Habel itu peternak, dia wajar mempersembahkan domba. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya. Karena domba adalah menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Mentimun tidak mungkin menggambarkan juru selamat yang dijanjikan. Apalagi kacang panjang. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, sejak saat itulah semua orang, sebenarnya termasuk Adam dan Hawa, kalau mereka mau dosa mereka dihitung selesai, mereka harus beriman kepada juru selamat yang akan datang. Jadi iman mereka itu hadap ke depan. Ya, jadi
Juru selamat dijanjikan akan datang dihukumkan menggantikan manusia. Barang siapa yang mau dosanya selesai di hadapan Allah adalah dia harus mengaku dirinya orang bersalah, berdosa, kemudian dia harus mengimani, percaya Juru selamat akan datang dan dihukumkan menggantikannya. Nah, kemudian ya kita persingkat ini mengenai juru selamat itu ditambahkan informasi, dan dikatakan bahwa dia harus dari keturunan Abraham. Kalau kita persingkat dari Nuh, dari Sem, kemudian dari Abraham. Nah, berarti juru selamat itu yang akan datang dihukumkan menggantikan manusia itu keturunan Abraham. Dipersingkat lagi, ya kita persingkat lagi di dalam 2 Samuel dikatakan bahwa dia datang dari keturunan Daud, gitu. Jadi dari Daud, gitu. Nah itulah sebabnya di zaman Tuhan Yesus orang yang berseru-seru kepadanya, Yesus, Yesus, anak Daud. Tuhan langsung berkata, imannya besar sekali. Berarti orang ini percaya bahwa dialah juru selamat yang dijanjikan itu. Karena menyerukan dia anak Daud, bukan anak Yusuf gitu, atau anak Maria gitu loh. Nah ini penting sekali. Jadi demikian, nah orang-orang perjanjian lama, dosa mereka akan dihitung selesai kalau mereka bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah itulah sebenarnya yang diimani oleh Abraham, oleh Musa, ya semuanya, oleh Daud. Itu percaya juru selamat yang akan datang dihukumkan menggantikan mereka. Nah singkat cerita, ya, kemudian Tuhan Yesus datang. Dan disalibkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Ya, dari dosa Adam sampai dosa manusia yang terakhir, semua ditaruh ke atas kayu salib dan dihukumkan kepada Yesus Kristus. Maka itu dia adalah juru selamat umat manusia. Anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Nah sesudah penyaliban Yesus Kristus, nah kita ini yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus. Jadi bagaimanakah dosa kita dihitung selesai? Yaitu kalau kita juga bertobat. Bertobat itu artinya mengaku salah, mengaku diri orang berdosa, dan mengimani Yesus dihukumkan menggantikan kita. Nah, jadi apa beda kita dengan Abraham? Abraham percaya juru selamat yang akan datang. Kita percaya juru selamat yang sudah datang. Abraham percaya juru selamat yang akan datang dihukumkan menggantikannya. Kita percaya juru selamat yang sudah datang dihukumkan menggantikan kita. Nah, pada saat saya mengaku diri saya orang berdosa dan menyesali dosa saya, kemudian saya mengaminkan dengan segenap hati saya bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Maka Roma pasal 8 ayat 1 coba saya bacakan ya. Roma pasal 8 ayat 1 berkata apa? Ya. Ini ayat ini sangat penting sekali ya. Roma pasal 8 ayat 1 apa katanya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pada waktu seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukumkan di atas kayu salib, orang ini nggak akan dihukum lagi. Tidak akan dihukum lagi. Ya mengapa? Ya kan sudah dihukum. Ketika seseorang bertobat, mengaku diri bersalah dan menyesali dosanya, kemudian mengimani di hatinya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukumkan di atas kayu salib, ini orang tidak akan dihukum lagi. Alkitab menyatakan begitu, tidak akan dihukum lagi. Mengapa? Ya karena sudah dihukum. Ya hukumannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu ya, kalau orang demikian itu jatuh dalam dosa bagaimana? Ya. Kalau orang demikian jatuh dalam dosa, sebenarnya gini. Orang yang demikian adalah orang yang berusaha untuk hidup sebaik-baiknya untuk Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya terjadi tukar posisi gini ya. Saya ini orang berdosa, orang jahat. Yesus itu orang kudus yang tidak berdosa.
Dia ambil posisi saya jadi penjahat dan dihukumkan di atas kayu salib, dan dia kasihkan kepada saya posisinya yang kudus. Maka itu saya menjadi orang kudus. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus tulis surat kepada jemaat di Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus, karena sudah menjadi orang kudus, gitu. Yesus menjadi orang berdosa dan dihukumkan di sana. Nah, jadi ya, kalau saya sekarang berarti karena tukar posisi, saya hidup bagi Yesus, Yesus mati bagi saya. Kalau saya berbuat dosa, saya itu menyakiti hati Yesus. Di hadapan Allah Bapa, kalau saya berbuat dosa, kalau saya tetap di dalam Yesus, di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus, gitu. Oke? Jadi di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus. Saya tetap anak Allah, orang kudus, selama saya tinggal di dalam Yesus, gitu. Karena saya mengimani Yesus menggantikan saya dihukumkan, dan sekarang saya menggantikan dia hidup, gitu. Jadi setiap kali saya berbuat dosa, saya tidak menjadi orang berdosa di hadapan Allah Bapa, karena saya di dalam Yesus. Saya bersalah kepada Yesus yang menggantikan saya dihukum itu, gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang Kristen. Jadi setiap kali kalau saya berbuat dosa, saya jatuh dalam dosa, ya, di hadapan Allah Bapa, saya tetap orang kudus. Tapi saya berdosa, saya menyakiti Yesus yang menggantikan saya dihukum itu, gitu. Nah, kalau dosa saya tidak diketahui orang, ya saya sendiri saja yang tahu, nanti harus dipertanggungjawabkan di bema Kristus, gitu. Nah, harus dipertanggungjawabkan di bema Kristus. Nah, tapi kalau dosa saya diketahui orang, maka itu Tuhan mendirikan institusi yang namanya jemaat, gitu. Nah, kalau dosa diketahui orang, berarti saya mempermalukan Tuhan dan juga mempermalukan jemaat. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal 18 ada mekanisme di situ bagaimana jemaat harus menyelesaikan dosa orang-orang yang ngaku-ngaku percaya Yesus itu, gitu. Dengan apa? Tegur secara empat mata. Nggak mau bertobat, bawa beberapa orang. Nggak mau bertobat, sampaikan kepada jemaat, gitu. Nggak mau bertobat, diusir, diumumkan mulai hari ini tanggal sekian si anu bukan lagi jemaat di sini. Nah, begitu. Ya, jadi ini harus sangat jelas, gitu ya. Begitu ya, jadi ini harus sangat jelas, gitu ya. Nah, kalau dia bertobat satu hari, dia balik lagi, dia harus maju ke depan untuk mengaku salah, telah mempermalukan jemaat dan minta maaf kepada jemaat, gitu. Nah, kalau orang ini dia tidak menyangkal Yesus, ya, dia tidak menyangkal Yesus. Lalu misalnya gini, sudah dilaporkan kepada jemaat, sudah ditegur oleh seluruh jemaat, ini orang tetap tidak mau bertobat, dia berdosa terus. Di dalam 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus menasihatkan, orang ini diserahkan kepada iblis. Gitu. Jadi jemaat berdoa, Tuhan kami serahkan si anu ini ke dalam tangan iblis, biarlah iblis mematikan dia, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Gitu. Nah, jiwanya bisa diselamatkan di situ dikatakan. Ya, tapi dimatikan supaya tidak bikin malu Tuhan. Gitu. Nah, ini sebenarnya begini. Jadi kalau orang Kristen jatuh ke dalam dosa yang bersifat perbuatan ini, gitu, itu tidak membuat dia kehilangan keselamatan lalu nggak masuk surga lagi, gitu. Nah, ada gereja yang agak kacau, dia tidak paham akan kebenaran ini. Jadi kalau dia berdosa, dia pikir, waduh, saya ini kalau mati masuk neraka. Lalu hari Minggu ini pendetanya khotbah lagi, siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, maju lagi dia terima Tuhan Yesus lagi, ya toh.
Kemudian hari Senin sampai Sabtu dia berdosa. Waduh, kemudian hari Minggu maju lagi terima Tuhan Yesus. Ini apa-apaan gitu. Nggak ada kebenarannya macam begitu. Ya. Jadi ya, orang Kristen yang lahir baru ngerti bahwa kita sedang hidup bagi Tuhan Yesus gitu. Kita sedang hidup bagi Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, ya, kalau kita tetap di dalam Yesus, di hadapan Allah Bapa, kita tetap orang kudus, gitu. Tetap anak Allah, nggak mungkin hilang, itu posisi anak Allahnya. Nah, satu saja dosa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu apa? Nah, ini dia, perhatikan. Dosa yang tidak boleh dilakukan itu apa? Yaitu kita keluar dari iman, melepaskan kepercayaan kita, gitu. Ini dia, yang di Ibrani pasal 10 ayat 35 ya. Ibrani 10 ayat 35 ada bunyi begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Jadi tidak boleh melepaskan kepercayaan itu. Nah, kalau tetap di dalam Tuhan ya kita berdosa, kita harus mengaku ya. Malu, memang malu gitu ya. Kalau berdosa yang melanggar hukum yang ada sangkut paut dengan pemerintah, ya udah pasti ditangkap polisi gitu. Ya, ditangkap polisi dan dia akan akan diadili kemudian masuk penjara gitu. Itu efeknya. Tetapi itu untuk urusannya dengan hukum negara gitu. Ya, tetapi kalau kita bilang, orang itu kalau dia sungguh-sungguh lahir baru kita bicara. Nah, oleh sebab itu begini ya. Masalahnya sekarang ini kekristenan ini ada kacau balau dalam sistem bergerejanya, sistem berjemaatnya gitu. Nah, kalau di dalam sistem berjemaat yang rapi, orang Kristen tuh sebelum melanggar hukum yang lebih berat, yang kecil-kecil saja sudah ditertibkan gitu. Jadi tidak mungkin sampai ini, ya, bohong saja sudah salah, sudah harus sangat malu gitu, dan akan ditertibkan oleh jemaat gitu. Ya, apalagi sampai, waduh, ya, saya dengar malah ada gembala yang punya istri 2, jemaatnya masih tetap datang terus di situ dan ngawurnya minta ampun. Ini nggak mungkin, ini sistem bergerejanya kacau balau, tidak sesuai dengan Alkitab sebenarnya, begitu. Ya. Nah, kalau sesuai dengan Alkitab tidak mungkin yang macam begitu, ya. Nah, ini ada kasus seperti ada pendeta yang di Surabaya segala macam itu, ya. Ini kenapa? Kelihatannya memang sistem gerejanya yang tidak bagus gitu, ya. Saya sengaja bikin kantor saya, ya. Itu pintunya tuh nggak bisa ditutup punya itu. Kantor saya itu pintunya gimana? Kalau saya geser begini, itu pintunya tuh bisa dilihat dari luar punya itu, ya. Bisa dilihat dari luar gitu pintunya itu pintu bisa dilihat dari luar gitu ya. Nah, pintu kaca gitu ya, pintu kaca bisa lihat dari luar. Bagaimana dia bisa ini berzina sampai belasan tahun, ngawurnya minta ampun gitu ya. Ini karena apa ya, dong? Karena ada something wrong dengan sistem bergereja gitu. Ini yang ini kalau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan ya, memiliki motivasi pelayanan yang bagus, dia tuh sudah menjaga dirinya dalam berbagai hal gitu. Ya, menjaga dirinya. Nah, bagaimana kalau ada satu perempuan datang ke dalam sini mau ketemu saya? Saya nggak akan melayani dia sendirian, gitu. Saya akan ajak istri saya untuk ikut gitu. Kenapa? Lah, nanti kalau tiba-tiba dia buka bajunya, dia teriak-teriak, kan jadi masalah besar gitu loh. Satu hal walaupun teologinya Billy Graham saya banyak tidak setuju, tetapi saya mendengar bahwa dia tuh hebat sekali gitu. Dia mau nginap di hotel itu tahu nggak apa? Dia suruh petugas hotel tolong cek dulu nggak ada orang di dalamnya. Begitu. Jadi masuk ngecek dulu itu petugasnya sampai ke kolong-kolong tempat tidurnya bersih sir, nggak ada orang di dalamnya. Oke, baru dia mau masuk gitu. Gitu. Nah, ini jadi hamba Tuhan yang baik, yang benar, itu menjaga dirinya, bukan menjadi pemangsa malah gitu. Ini kacau gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, tetapi kita bicara orang yang sungguh lahir baru. Orang yang sungguh lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa nggak? Ya jelas masih bisa. Selama kita masih tinggal di dalam daging ini bisa gitu.
bisa jatuh dalam dosa. Tetapi tidak mungkin hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu pasti orang itu belum lahir baru gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita luruskan ya. Begini. Nah, karena ada sekelompok gereja yang tidak jelas dia punya doktrin keselamatannya, itu mengajarkan tiap kali jatuh dalam dosa hilang keselamatannya. Jatuh dalam dosa hilang keselamatannya. Hari Minggu maju lagi terima Tuhan Yesus. Minggu maju terima Tuhan Yesus. Lah kacau sekali. Sebaliknya ada satu kelompok Kristen lagi, ini bukan rahasia lagi, Calvinistik gitu. Karena poin P-nya itu, ya tulip itu P-nya itu perseverance of the saints, itu mereka mengajarkan one save always save. Ya, sekali selamat tidak mungkin bisa nggak selamat lagi gitu. Jadi kita bilang ini dua-duanya salah gitu. Dua-duanya salah. Kenapa dua-duanya bisa salah? Yang satu itu tiap kali jatuh dalam dosa hilang keselamatannya salah gitu. Ini jelas salah. Yang satu itu ya kalau sudah percaya Tuhan Yesus sekali selamat pasti selamat sampai ke ujung punya. Ini juga salah. Kenapa? Karena coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ya. 1 Yohanes pasal 5 ya, kalau di situ saya baca 1 Yohanes pasal 5. Di ayat yang ke-16 bilang begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, kenapa ada dua kategori dosa? Dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut, itulah dosa yang perbuatan itu. Ya. Jadi orang yang sudah selamat, saya sudah selamat, kalau jatuh dalam dosa lagi tidak mendatangkan maut. Ya. Tetapi tidak berarti orang percaya bebas berbuat dosa. Karena sekali lagi, kita harus pertanggungjawabkan itu di bema Kristus. Ya, kalau dalam sistem berjemaat yang benar, yang baik, ya, jemaat akan mengurus orang-orang Kristen, anggota jemaatnya yang berbuat dosa. Ya, kalau dia tidak mau malu, ya jangan berbuat dosa. Gitu. Nah, kemudian dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, dosa yang mendatangkan maut itu dosa doktrinal, yaitu keluar dari kebenaran, melepaskan iman. Melepaskan iman artinya apa? Tadinya percaya Yesus, ya toh, mungkin karena cewek cakep yang ya pakai jilbab, ya toh, mungkin atau mau naik pangkat begitu, ya toh, supaya bisa dicalonkan partai untuk menjadi apa RI1, RI2 atau apa begitu. Lalu ya udah. Nah, itu meninggalkan iman gitu. Meninggalkan iman, melepaskan kepercayaan. Beda gitu. Ya, nah yang macam begini nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya kenapa? Ya karena Alkitab sudah menulis begini ya. Tuhan Yesus itu tidak boleh disalibkan 2 kali, 1 kali saja. Jadi begini, orang yang sudah selamat, saya sudah selamat ini, ya. Kemudian saya tinggalkan Yesus, ya kejar cewek cakep gitu, pindah agama, saya mau masuk lagi, berarti saya akan menyalibkan Yesus kedua kali gitu. Kenapa? Karena waktu saya lahir baru, saya tuh sudah menyalibkan Yesus 1 kali. Ya. Jadi setiap orang Kristen lahir baru itu menyalibkan Yesus 1 kali. Kalau keluar mau masuk lagi, itu akan menyalibkan Yesus kedua kali. Nggak bisa. Alkitab bilang tidak bisa. Nah, Tuhan memakai hidup Musa untuk mengajarkan kebenaran ini. Musa bawa orang Yahudi keluar dari Mesir. Waktu mereka nggak ada air, berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang, Musa, pakai tongkatmu, pukul itu batu. Musa pukul, batunya keluar air. Batu itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, lain kali lagi habis mereka puter-puter gitu. Nggak ada air lagi. Mereka berdoa. Musa berdoa, Tuhan ini nggak ada air lagi nih. Tuhan bilang kepada Musa apa? Bicaralah pada batu itu. Dia akan keluar air. Tapi Musa emosi. Musa ambil tongkatnya dan dia pukul batu itu. Wah, Tuhan bilang, ini kesalahan kecil kelihatannya. Tapi prinsip. Gitu.
Sangat prinsip. Kesalahan apa? Lah, itu batu sudah disuruh kamu bicara kepada dia, bukan pukul dia. Gitu lagi. Nah, karena Musa pukul itu batu, hukumannya apa? Nggak boleh masuk ke Kanaan dia. Secara simbolik, itu mau mengajarkan apa? Yesus Kristus tidak boleh disalibkan 2 kali. Jadi pada waktu seseorang bertobat percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh lahir baru, kita mengimani Yesus sudah menggantikan saya dihukumkan. Ya. Sekarang saya hidup bagi dia. Jadi sebenarnya yang menyalibkan Yesus itu saya. Gitu. Atas kesalahan saya, atas dosa saya lah dia disalibkan. Jadi orang yang lahir baru adalah orang yang sudah menyalibkan Yesus 1 kali. Gitu. Kalau saya kejar hal-hal apa yang lain, saya keluar. Kemudian saya mau masuk lagi setelah peyot begitu. Itu saya akan menyalibkan Yesus kedua kali gitu. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu namanya dosa yang tidak ada ampunnya lagi gitu. Ya. Nah, jadi begini. Tetapi, hati-hati, tetapi ya. Oh, jangan mulai sekarang lalu Bapak Ibu berpikir, si Ano itu. Ya toh, orang terkenal lagi. Ya toh. Dia telah menyalibkannya, dia keluar dari Kristen. Tapi masalahnya tuh begini. Kita tidak tahu dia lahir baru apa tidak gitu. Karena kalau dia tidak lahir baru, ini orang Kristen KTP tidak lahir baru, sebenarnya dia belum menyalibkan Yesus bahkan 1 kali gitu. Ya. Jadi kita tidak tahu gitu. Ini bukan kita yang tahu seseorang itu lahir baru atau tidak, hanya dia dan Tuhan saja gitu. Begitu. Tetapi ya, tetap kita harus memperingati orang. Kita harus memperingati sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, ya pelayan rumah Tuhan yang baik, selalu memperingatkan orang. Nggak boleh menyangkal iman kamu, nggak boleh melepaskan iman, tidak boleh keluar dari iman nanti nggak bisa masuk lagi, kita bilang. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Apakah setiap orang jatuh dalam dosa hilang keselamatannya? Enggak. Ya, itu kesalahan kalau percaya yang begitu. Anda tiap minggu maju ke depan terima Tuhan Yesus ngawur itu. Ya, bukan itu. Nah, tetapi ya one save always save, sekali selamat pasti selamat, enggak usah pusing ya toh. Enggak ya toh. Ada peringatan tidak boleh melepaskan iman, bahwa kita harus setia sampai mati gitu. Harus iman kita itu harus tetap sampai akhir hidup kita. Kita tidak boleh di tengah jalan keluar, masuk lagi, keluar masuk begitu ya. Bukan begitu caranya. Ya. Pak Suhento tahu kasusnya John K? Iya, kayak saya dengar. Iya, ketika diwawancari sama Andi Kik itu, ya, dia kan rencana mau jadi penginjil di Nusa Kambangan itu. Ya. Dia betul-betul percaya. Ya. Tetapi setelah dia dilepas oleh karena masalah COVID ini, terus dia melakukan sebuah perbuatan dengan membunuh saudaranya sendiri lagi. Nah, bagaimana hal itu kejadian? Kok bisa? Apakah bisa hilang apa yang dia perbuat itu? Masalahnya begini ya. Ini kesalahan dari gereja adalah masalah keselamatan. Ini sebenarnya kami paling berbeban ya agar gereja itu jadi benar. Gitu. Gereja jadi benar. Ya. Kalau orang dalam posisi seperti John K, entah penyanyi terkenal, orang hebat segala macam, artis segala macam, ya. Kalau dia bilang dia bertobat, ya, saya suruh dia duduk tenang-tenang dulu di gereja. Diajar dengan benar. Suruh dia perlihatkan dulu ya tingkah laku dan kehidupan bertobat yang benar. Gitu. Nah, baru kita bisa tahu ini orang sungguh bertobat atau tidak. Gitu. Atau ya toh, sudah terlalu lama di penjara, tiba-tiba keluar, wah seru amat. Ya, dipanggil bersaksi sini, panggil bersaksi di sana. Padahal sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertobat gitu.
Dan lagi pula ya, dengan doktrin yang salah, yang tadi itu yang saya sebut yang awal itu, ya, penjelasan doktrin yang salah, orang itu tidak lahir baru, Pak, gitu. Tidak lahir baru. Penjelasan doktrin yang kacau itu menyebabkan malah orangnya itu kacau gitu, ya kan? Ya, berbohong hilang keselamatannya. Hari Minggu terima Yesus lagi. Ya, berjalan satu minggu dagang segala macam banyak bohong. Waduh, nih hari Minggu terima Tuhan Yesus lagi. Sekarang yang minggu keberapa yang benar dia terima Tuhan Yesus kalau macam begitu? Ini tidak benar gitu. Jadi orang Kristen harus diajar doktrin keselamatan yang benar. Nah, kalau sudah sungguh-sungguh lahir baru, sekarang kamu harus tahu kalau Yesus mati bagimu dan sekarang kamu hidup bagi Dia. Nah, ingat loh, tingkah laku kamu sampai bagaimana kamu bicara segala macam, itu kamu bisa mempermalukan nama Tuhan amat-amat sangat. Nah, orang Kristen harus begitu. Ya saya sebenarnya bukan masalah John Kay ya. Dia hanya salah satu contoh. Bahwa sangat tidak bijaknya orang Kristen dan banyak pemimpin gereja. Orang belum jelas dia sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Sudah dielu-elukan bersaksi sana-sini. Lah apa-apaan gitu. Nah ini yang aja. Saya tidak tahu ya. Apakah John Kay lahir baru apa tidak. Saya tidak berani judge seorang dalam hal ini. Karena ini masalah hati gitu. Ya toh? Jadi kalau dia memang tidak lahir baru, ya keluar dari penjara, hoha-hoha di sana, ya toh, diajak bersaksi ke sana kemari, dapat amplop lagi dan lain sebagainya, dan kenapa tidak? Ya. Lalu ada proyek lagi, sekarang ada job lagi untuk habisin orang segala macam, ya udah. Nah, mau bilang apa kalau begitu? Ya toh? Nah, cuman pengakuannya sebagai orang Kristen sempat mencoreng nama kekristenan gitu. Nah, ini yang jadi kacau gitu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu aduh ya. Nah, oleh sebab itu gereja yang benar ya, gereja yang benar yang sesuai dengan Alkitab ya. Kalau anggotanya ada banyak gereja saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan anggotanya siapa-siapa saja nggak jelas gitu. Bagaimana dia mau tertibkan anggotanya? Ya kan? Hari Minggu datang, minggu depan nggak datang lagi. Tempat saya nggak boleh macam begitu. Siapa yang mau menjadi anggota jemaat di Grafe, itu bukan datang sama saya, isi formulir segala macam. Bukan. Ya. Hari Minggu dia harus maju ke depan gereja. Ya. Dia harus mengatakan kepada jemaat bahwa saya mohon untuk diterima untuk jadi anggota di sini. Kita akan tanya dia, apa alasan kamu mau jadi anggota di sini? Sudah lahir baru belum kamu? Oh sudah. Tolong beri kesaksian bagaimana kamu kelahiran baru. Coba, kami mau dengar. Nah, setelah diyakini bahwa dia sungguh lahir baru. Kamu mau jadi anggota jemaat di sini? Iya. Kamu tahu nggak berapa bebannya jadi anggota jemaat di sini? Tanggung jawabnya. Ya. Kalau kamu nanti bikin masalah, kami mau sidang kamu punya. Ya. Karena kamu anggota jemaat di sini gitu. Begitu. Nah, kalau semua gereja berbuat macam begini, orang Kristennya aman. Cemerlang semuanya. Begitu. Oke, makasih Pak Suyanto.